너 뭐야? Hai Sobat R16, balik lagi bersama saya Rega di channel R16 Noob. Kalau kalian berpikir hukuman mati adalah akhir dari segalanya, sepertinya film ini bakal bikin kalian mikir dua kali. Bayangkan ada seorang pembunuh berantai yang sudah tertangkap dan sudah divonis mati, tapi masih bisa mempermainkan polisi, keluarga korban, bahkan para napi di dalam penjara. Orang ini bukan cuma kejam, tapi juga sangat licik sampai bikin emosi kita yang nonton naik turun. Dan seperti biasa, kalau dendam sudah lebih besar daripada akal sehat, yang waras pun bisa berubah jadi nekat. Ibarat lagi diet nih, niatnya cuma makan satu gorengan, tapi ujung-ujungnya satu plastik dihabisin. Begitu juga dengan dendam, awalnya pengen kasih pelajaran, tapi lama-lama pengen ngabisin nyawa sekalian. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung saja ke alur ceritanya. 내 말 잘 들어. 헛소리 좀 마. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan. Wanita ini baru saja pulang dari Warmindo di seberang gang. Dia dibunuh oleh seorang pria misterius. Beberapa waktu kemudian, kepolisian yang mengetahui kejadian pembunuhan itu mencoba untuk mencari jejak pelakunya. Tapi polisi kesulitan karena pelakunya sangat licik dan profesional untuk menghilangkan barang bukti. Berpindah ke pria ini yang bernama Taiso. Dia adalah detektif senior sekaligus pemimpin dalam penanganan kasus pembunuhan. Dia dimarahi oleh kapten karena terlalu cepat kembali ke kantor sebelum berhasil mendapatkan informasi tambahan. Akhirnya Taiso bersama Kim pun kembali pergi. Sementara berpindah lagi ke pria satu ini yang bernama Seng Hyun. Dia adalah suami dari adiknya Taiso yang bernama Sokyun. Di saat itu, dia meminta Seng Hyun untuk pulang lebih cepat. Tapi sialnya, telepon itu adalah telepon untuk terakhir kalinya. Karena Sokyun menjadi korban dari pria misterius ini. 빛의 속도로 일 끝내고 와. Pria ini menabrak sebuah mobil setelah membuang ponsel Sokyun. Lalu dia melarikan diri dan membawa Sokyun ke sebuah hutan untuk dilakukan eksekusi dengan sebuah mesin bor. Sementara itu, Taiso berusaha melakukan pengejaran setelah sopir mobil pick-up ini membuat laporan tabrak lari. 일단 도주한 지 1시간 정도 됐고 녹색 이스타나 어떻게 수소로 넘어갈까요? Akhirnya Taiso berhasil menemukan pria dan mobil van itu, dan di dalam mobil dia melihat potongan rambut yang diselimuti darah beserta peralatan-peralatan yang diduga untuk melakukan pembunuhan. Dan dengan bukti-bukti itulah Taiso membawa pria ini ke kantor polisi. Awalnya Taiso terlihat sangat senang karena telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Tapi setelah rekannya yang melakukan pengujian barang bukti secara mendalam dan dia menyebutkan nama korban adalah Sokyun, Taiso pun langsung histeris dan tak percaya karena itu adalah adik kandungnya sendiri. Tanpa banyak basa-basi, Taiso pun langsung menemui pria itu yang ternyata bernama Kang Chun. Seakan masih tak percaya, Taiso pun datang ke rumah Seng Hyun mengambil sampel rambut dan sikat gigi untuk melakukan uji lab. Sekaligus dia mencoba untuk menenangkan Seng Hyun. Tapi sayangnya, hasil lab menunjukkan positif. Korban itu beneran Sokyun.
Seng Hyun sangat merasa kehilangan. Lebih lagi dia baru tahu jika Sokyun sedang hamil anaknya. Sementara itu Tae-so dan tim kepolisian berhasil menemukan mayat korban pembunuhan. Tapi untuk Sokyun sendiri sampai dengan saat ini belum juga diketemukan. Hal ini membuat Tae-so sangat marah. Dia akhirnya masuk ke ruang interogasi dan langsung menyerang Kang Chun hingga hampir membuatnya tewas. Untungnya tim polisi yang lain cepat datang dan menahan Tae-so. 말해. 우리 스킨 여지죠? 안 돼. 그럼 아무도 못 찾아요. Beberapa hari kemudian, polisi membawa Kang Chun melakukan rekonstruksi kejadian. Dan di saat itu, ada Seng Hyun yang berusaha untuk menyerang Kang Chun, tapi tidak berhasil karena dihalangi oleh polisi. 너 정말 이럴 거야? Akhirnya, Kang Chun masuk ke pengadilan. Dia diputuskan bersalah karena dengan sengaja membunuh 3 wanita. Kang Chun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, Seng Hyun yang kehilangan istrinya begitu depresi dan berusaha untuk gantung diri. Tapi untungnya dunia masih belum rela hingga tali yang dipakainya terputus. Tae-so ini sering berkunjung ke rumah Seng Hyun untuk sekedar menghiburnya. Ya walaupun dia juga sedih dan masih belum terima dengan kepergian adiknya itu. Tapi di sana Seng Hyun memintanya untuk tidak kembali lagi. Karena ketika dia melihat Tae-so, dia akan terus teringat dengan Sokyun. 우리 아버지가 형님. 나왔다. Tiba-tiba 3 tahun kemudian, kita melihat Kim sedang bertemu Kang Chun untuk menanyakan kembali keberadaan Sokyun. Tapi lagi-lagi, Kang Chun sampai detik ini tidak memberikan informasi sedikit pun. Dan pada malam harinya, Kim bertemu Tae-so untuk meminta maaf. 요즘 형님을 보면 내가 그 새끼 죽였음 죄송합니다. Pada keesokan harinya, Tae-so dan Kim kembali mendapatkan laporan pembunuhan. Kali ini korbannya adalah Yong-soo, salah satu anggota mafia. Dia dibunuh di atas tangga oleh orang tak dikenal. Setelah melakukan penyelidikan singkat, didapatlah informasi jika di kelompok mafia itu memang lagi ada perebutan tahta. Setelah pemimpin utama yang bernama Myung-soo dikabarkan masuk penjara. 2 orang yang paling berpengaruh di bawahnya adalah Yong-soo dan Galchi. 5년 전 대선파 보스였던 손명수가 무신가로 그 오용석의 죽음으로 가장 큰 이득. 민 팀장이 대성파 쪽으로 빠삭하니까. Tae-so akhirnya menemui Galchi dan Myung-soo di penjara untuk meminta keterangan terhadap kematian Yong-soo. Namun Galchi dan Myung-soo tidak mengetahui soal pembunuhannya dan mengatakan jika bukan mereka di balik pembunuhan ini. 아니에요. 의리? 동생? 아니면 살아남아서 이 좁아 터지. Sementara itu kita berpindah ke Kang Chun. Walaupun masuk ke sel isolasi, dia tetap jaga tubuhnya dengan sering berolahraga. Kini dia terlihat semakin menakutkan. 들어오시게. Balik lagi ke Tae-so yang sedang menemui seorang pria bernama Jisung. Jisung ini adalah salah satu anggota mafia yang sudah bertobat dan beralih menjadi Kang Ramen. Disinilah Tae-so mendapatkan sebuah informasi jika Yong-soo lah yang membuat Myung-soo masuk penjara. 내가 그걸 어떻게 했냐, 씨발. 빵에 전화 온 거 영석이라고 이 바닥 소문 뒤통수 맞은 거. Di sini Tae-so cukup bingung jika informasi ini benar, kematian Yong-soo bisa jadi karena balas dendam yang dilakukan oleh Myung-soo. Tapi siapa orang yang diperintah olehnya? Alhasil setelah melihat sebuah CCTV di tempat kremasi Yong-soo, dia melihat seseorang pria yang mirip dengan Seng Hyun. Alhasil Tae-so pun mencari keberadaannya.
Pada saat ini, Tae-so seakan masih tak percaya. Seng Hyun yang dulunya terlihat culun, kini telah berubah total. Tae-so meminta Seng Hyun untuk tidak melakukan balas dendam seperti ini. Dia tidak ingin Seng Hyun terlibat masalah dan akhirnya bisa masuk penjara. Tapi ia tak mau mendengarkan dan memilih untuk pergi. 정말 네가 너 그런 놈 아니잖아. 이런다고 수경이가 좋아할 것 같아? 우리 얘기 좀 하자. 수경아. Sementara itu, Tae-so kembali ke rumah Seng Hyun dan di sanalah dia melihat semua fakta, mulai dari tulisan, samsak, beserta barang-barang lain yang digunakannya untuk melakukan balas dendam. Di rumah itu, Tae-so juga melihat foto Galchi yang menjadi target Seng Hyun berikutnya. Alhasil, Tae-so ini berusaha untuk memberitahunya agar tidak ada lagi korban balas dendam ini. Tapi sayangnya, Seng Hyun jauh lebih dulu untuk beraksi. Dia dengan sengaja menabrakkan Galchi hingga tewas. Seng Hyun dimasa hingga babak belur oleh para mafia, tapi untungnya dia masih bisa kabur setelah Tae-so datang dan memberi tembakan peringatan. Setelah kejadian ini, Seng Hyun kembali ke rumah lamanya dan melakukan pembakaran untuk menghilangkan semua bukti dan juga kenangannya bersama Seok-hyun. Sementara itu, dari kejadian tersebut, Tae-so diminta kapten untuk menyerahkan senjatanya karena Tae-so dianggap berusaha melindungi Seng Hyun dari pengejaran polisi. 대신 이 사건에서 당장 손 떼고 니만 모르는 거 아니다. Berpindah lagi ke Myung-soo yang akan membunuh Kang Chun. Dia tidak ingin ada orang baru yang menghalangi balas dendamnya karena dia tahu Kang Chun adalah satu-satunya yang paling berbahaya di penjara saat ini. Tae-so dan Kim pergi ke rumah sakit itu. Saat menemui Myung-soo, Tae-so ini emosi dan hendak membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, terungkaplah sebuah fakta. Jika Seng Hyun dan Myung-soo pernah bertemu dan mereka membuat sebuah kesepakatan. Seng Hyun bersedia membunuh Yong-soo dan Galchi dengan syarat Myung-soo harus menghabisi Kang Chun yang berada di dalam penjara. 이 쓰레기들을 나쁜 거를. Sementara itu, di dalam rumah sakit tiba-tiba terdengar suara alarm kebakaran. Lalu kita melihat Kang Chun melepaskan diri dan membunuh 2 polisi pengawas. Kemudian muncullah Seng Hyun yang menangkapnya. Keberadaan Seng Hyun ini diketahui oleh Tae-so. Alhasil dia pun mengejarnya. Di sini, Seng Hyun berhasil membawa Kang Chun ke hutan Pudong yang diduga tempat mayat Seok-hyun dibuang. Sementara tim kepolisian berusaha untuk melakukan penangkapan karena di mobil itu sudah diberi alat GPS. 마지막이야. 넌 이 묻은 것만 말해. Di dalam hutan Pudong ini, lagi-lagi Kang Chun berhasil membuat Seng Hyun tak berdaya. Dia berhasil menyerang balik di saat Seng Hyun lengah. 계속 봐. Sementara itu, Tae-so kembali harus merasakan kehilangan setelah dia melihat sendiri seperti apa kekejaman Kang Chun ini. Tae-so akhirnya semakin emosi. Dia terus mengejar Kang Chun dan menyerangnya. Tapi sayangnya lengan Tae-so ditembak oleh polisi khusus saat hendak menghabisi nyawa Kang Chun.
Ketika hendak pulang, Taiso ini kembali teringat dengan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Kang Chun. Sampai pada akhirnya dia mengambil pistol di saku celana Kim dan langsung headshot. Setelah kejadian ini, kepolisian kembali membuka penyelidikan Sokyun dan akhirnya mereka menemukan lokasi mayatnya. Dan sampai sini, film pun selesai. Begitulah akhir dari cerita film The Deal tahun 2015 ini. Gimana menurut kalian? Puas sama endingnya? Atau masih kesel sama si Kang Chun ini? Coba tulis di kolom komentar. Satu pesan yang harus kalian ingat, jangan ada niatan untuk balas dendam, karena masalah itu sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kepala orang lain. Sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.